770. Permintaan. Dalam 2 tahun terakhir, Odom telah melatih banyak tentara untuk menjadi orang kepercayaannya. Theo tahu kekhawatiran Sean itu tulus. Ada hal yang tidak bisa diburu-buru. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Setelah mengatakan itu, Sean berbalik dan meninggalkan kantor. Theo mengangguk dan segera menyusulnya. Cafe Lakeside terletak di daerah terpencil kota Riverfall. Jalanan sekitarnya tidak makmur, tetapi ketenangannya juga memberi kafe itu keuntungan melawan para pesaingnya. Lingkungan sepi tanpa keramaian yang sibuk. Bangunan yang tampak kuno dan hutan bambu yang rimbun dapat dengan mudah menenangkan emosi seseorang. Scott tahu Sean lebih suka lingkungan yang tenang daripada yang sibuk, jadi dia cukup berusaha dengan memilih kafe ini. Di dalam ruang pribadi di kafe itu, Scott dan 5 atau 6 pria seusianya berdiri dan menyambut Sean dan Theo begitu keduanya tiba. Tuan Lane, seharusnya kami mengirim seseorang untuk menjemput Anda, kata Scott setelah mereka menyapa keduanya. Sean tersenyum menanggapinya. Orang-orang di dalam ruangan ini bukan orang asing baginya. Dulu ketika keluarga Perkins mengusir Sean, Scott datang ke keluarga Perkins bersama orang-orang ini untuk menjemput Sean. Mereka telah menyelamatkan martabat Sean pada hari itu. Tentu saja, Sean tahu orang-orang ini hanya melakukan itu untuk menghormati Scott. Mereka tidak berminat berkenalan dengan Sean saat itu. Namun, sekarang setelah mereka mengetahui kekuasaan dan koneksi Sean, mereka segera menghubungi Scott dan meminta untuk bertemu langsung dengan Sean. Kalian begitu baik. Duduklah. Sean dengan lembut melambaikan tangannya, tetapi semua orang tidak segera duduk sampai Sean duduk. Setelah berbasa-basi, yang lain memperhatikan Sean sedang tidak ingin membicarakan hal sepele dengan mereka. Oleh karena itu, mereka bertukar pandangan sebelum serempak menatap Scott. Tuan Lane, kami mengundang Anda hari ini karena kejadian sebelumnya. Scott ragu-ragu sebentar sebelum dia mulai menjelaskan niat mereka. Beberapa hari yang lalu, Lucas menarik banyak investor. Jika ayah Scott tidak sangat percaya pada perkataan Sean, Scott pasti termasuk sebagai investor. Pada akhirnya, Scott dibujuk untuk tidak berinvestasi pada Lucas. Namun kemudian, semua teman dekatnya terpikat ke dalam perangkap. Mereka sangat menyesali pilihan yang mereka ambil saat tahu Lucas tidak bisa melunasi utangnya dan kehilangan perjanjian pengembangan lahan. Tuan Lane, kami menyesalinya sekarang. Seharusnya kami mendengarkan nasihat Anda. Tuan Lemont mengatakan kepada kami bahwa Anda ingin menyelamatkan kami, tetapi kami terlalu buta saat itu. Para CEO dari berbagai perusahaan itu menggertakkan gigi karena menyesal. Sean mengangguk dan tetap diam. Mereka bertanggung jawab atas pilihan mereka sendiri. Jika bukan karena koneksi Scott, Sean bahkan tidak akan repot-repot mencoba menasihati mereka. Namun, mereka tidak mendengarkannya dan bersikeras ditipu oleh Lucas. Sekarang begitu mereka mendapatkan masalah, Sean juga tidak bisa melakukan apa-apa, bahkan jika dia tahu di mana Lucas menyimpan uangnya. Namun, Sean tidak akan pernah merusak seluruh rencananya untuk orang-orang ini. Tuan Lane, kami juga tahu kami tidak memenuhi syarat untuk meminjam uang kepada Anda. Jadi, kami harap Anda bisa memberi kami lebih banyak saran untuk membantu kami melewati krisis ini, kata seorang pria paruh baya berkacamata. Dia berdiri dan menuangkan secangkir kopi untuk Sean. Ya, Tuan Lane. Tolong bantu bimbing kami mengingat hubungan kami dengan Tuan Lemont. Yang lain juga menimpali. Mereka tahu mereka tidak cukup dekat dengan Sean untuk meminjamkan uang pada mereka. Apalagi uang yang mereka butuhkan bukanlah jumlah yang kecil. Sean mungkin tidak mampu membantu mereka secara finansial. Karena itu, mereka tidak berani berharap mendapatkan uang dari Sean. Sebaliknya, mereka hanya ingin bertanya apa yang harus mereka lakukan selanjutnya.
Tuan Lane, saya tidak bermaksud mengganggu Anda. Namun, teman-teman ini telah mengenal saya selama bertahun-tahun dan telah bekerja sama dengan perusahaan Lamont Medicine selama bertahun-tahun. Itu sebabnya saya mengundang Anda ke sini agar Anda memberi pencerahan pada kami. Scott terdengar gugup. Lagi pula, Sean tidak berutang apapun pada keluarga Lamont. Sebaliknya, Sean bahkan menyelamatkan keluarga Lamont. Jika Sean tidak menghentikan mereka kali ini, perusahaan Lamont Medicine juga akan menghadapi krisis. Oleh karena itu, beruntunglah Scott bisa menjaga dirinya dan bisnis keluarganya aman dari krisis ini. Dia bahkan seharusnya tidak merepotkan dirinya dan Sean dengan hal-hal ini sejak awal. Namun, perusahaan-perusahaan ini dianggap sebagai perusahaan saudara dari perusahaan Lamont Medicine. Mengesampingkan persahabatan Scott dengan orang-orang ini, jika perusahaan-perusahaan ini berhenti beroperasi, itu juga akan menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan Lamont Medicine. Sean merenung selama beberapa detik sebelum bertanya. Perusahaan kalian adalah mitra grup Acton, kan? Bab 771, pemegang mayoritas saham mutlak. Ya. Saat mendengar grup Acton, semua orang menggelengkan kepala dan menghela napas. Sedangkan Scott, dia curiga Sean mungkin ada hubungannya dengan grup Acton. Namun, dia tidak memberitahu siapapun tentang kecurigaannya. Yang lain tidak tahu hubungan antara Sean dan grup Acton. Tuan Lane, grup Acton menuntut harga selangit. Kami tidak bisa menerima persyaratan mereka. Bagaimanapun, ini sangat rumit. Kami tidak punya pilihan selain meminta saran Anda. Semua orang menghela napas dan menatap Sean dengan tatapan memohon. Sean mengambil cangkir kopi dan berkata dengan lembut. Saya bisa memberi kalian sejumlah uang untuk memulihkan operasi perusahaan kalian. Ketika dia mengatakan itu, mata semua orang terbelalak. Mereka tidak menyangka Sean akan meminjamkan uang kepada mereka. Bagaimanapun, masing-masing perusahaan mereka mengalami krisis sekarang. Bahkan dengan modal kerja, sulit untuk mengatakan apakah operasi perusahaan mereka bisa pulih atau tidak. Jika Sean meminjamkan uang kepada mereka, dia mungkin tidak bisa mendapatkannya kembali. Semua orang tercengang selama beberapa detik. Kemudian, mereka semua berdiri dan berterima kasih kepada Sean, berkata, Tuan Lane, Anda terlalu baik. Sean mengangkat kepalanya perlahan dan menatap semua orang di ruangan itu. Namun saya harus mengatakan sesuatu dulu. Meski kalian sudah membantu saya sebelumnya, saya tetap seorang pengusaha. Pengusaha menginginkan keuntungan, jadi saya tidak bisa membantu kalian secara gratis. Dia tidak perlu menjelaskan terlalu banyak pada mereka. Namun, mereka telah membantunya di masa lalu, jadi dia memberitahu mereka lebih dari yang seharusnya. Pria paruh baya berkacamata itu langsung mengangguk. Tuan Lane, silakan. Yang lain mengangguk setuju. Sebagai pengusaha, mereka bisa mengerti ucapan Sean. Jika Sean tidak meminta imbalan dan tetap setuju untuk membantu mereka, mereka akan merasa tindakannya aneh. Hubungan yang paling dapat diandalkan adalah hubungan dengan azas manfaat. Saya akan mentransfer uangnya ke perusahaan kalian untuk menaikkan modal terdaftar. Lalu, biar saya memegang sahamnya sesuai proporsi modalnya. Semua orang tercengang dengan kata-kata Sean. Mereka tidak benar-benar mengerti maksudnya. Mereka bisa mengerti bahwa dia menginginkan saham, tetapi mereka tidak habis pikir kenapa Sean harus menggunakan uang itu untuk modal terdaftar perusahaan. Ketika perusahaan pertama kali terdaftar di Kamar Dagang dan Industri, modal terdaftar adalah salah satu elemen yang diperlukan. Namun, saat Sean mengincar hal itu, semua orang bingung. Scott berpikir selama beberapa detik dan tahu apa yang dipikirkan Sean, tetapi Scott tidak mengatakan apa-apa. Sean menyesap kopi dan berkata dengan tenang. Kalian pernah membantu saya sebelumnya.
Jadi, saya tidak akan menyembunyikan baik buruknya tawaran saya dari kalian. Saya akan memberitahu kalian semua yang perlu diketahui sebelumnya. Saya yakin kalian mengerti apa arti modal terdaftar, jadi pikirkanlah sebelum kalian mengambil keputusan. Mendengar kata-katanya, mereka segera tersadar. Semua orang mengerti maksud Sean. Modal terdaftar adalah modal dan saham perusahaan. Awalnya, modal terdaftar perusahaan mereka adalah 4,2 miliar rupiah, dan 4,2 miliar rupiah itu semuanya adalah modal perusahaan. Jika Sean menanamkan modalnya ke modal terdaftar, modal mereka akan seketika melemah. Modal awal 100% hanya senilai 4,2 miliar rupiah dari modal terdaftar. Jika Sean menginvestasikan 25 miliar rupiah, modal terdaftar akan menjadi 28 miliar rupiah. Modal saham mereka 4,2 miliar rupiah akan melemah saat itu, bukan? Setelah mengetahui poin terpenting itu, semua orang tersentak. Namun, mereka sangat menyanjung Sean di hati mereka. Awalnya, mereka mengira pemuda di depan mereka hanya beruntung. Sekarang, tampaknya wawasan dan taktik Sean tidak kalah dari para pebisnis licik dan berpengalaman. Tuan Lin, berapa banyak yang Anda rencanakan untuk diinvestasikan, dan berapa banyak saham yang Anda butuhkan? Tanya pria paruh baya berkacamata itu dengan suara rendah. Sean menekuk jarinya dan mengetuk meja. 60% dan mayoritas pemegang saham mutlak. Mendengar kata-kata Sean, semua orang, termasuk Scott, tiba-tiba mengerutkan kening. Jika Sean ingin memegang mayoritas saham perusahaan mereka, bukankah itu berarti dia akan menjadi pemilik perusahaan? Tuan Lin, Anda terlalu kejam. Semua orang menggeleng. Mereka hanya bisa memberi Sean paling banyak 40% saham. Itu sudah akan dianggap murah hati. Sean tetap diam. Awalnya, dia bisa saja melepaskan perusahaan-perusahaan itu demi persahabatan sebelumnya. Namun, dia tidak bisa membiarkan mereka pergi sekarang. Grup Lane berencana untuk mengambil alih semua perusahaan tersebut menggunakan metode itu. Saham mutlak dari hampir 100 perusahaan berarti Grup Lane akan mengendalikan lebih dari setengah distrik bisnis kota Riverfall. Dengan cara itu, perusahaan-perusahaan itu tidak akan bangkrut, dan rantai bisnis di kota Riverfall tidak akan putus. Selain itu, Sean akan bertanggung jawab di balik layar sehingga mereka dapat memobilisasi sumber daya dengan cara yang terpadu. Tentu saja, sistem bisnis yang luas akan dibentuk. Sementara itu, beberapa bos perusahaan di ruangan itu adalah orang-orang yang pemberani. Namun, Sean harus menetapkan aturan saat itu. Jika tidak, dia tidak bisa menjalankan rencananya dengan lancar. Apa kalian bodoh? Berdasarkan apa yang dikatakan Tuan Lin, kalian masih bisa mempertahankan perusahaan dan memegang 40% saham. Di sisi lain, kalian akan kehilangan segalanya jika perusahaan kalian bangkrut atau dibeli dengan harga murah. Kata Scott dengan perlahan ketika semua orang ragu-ragu. Tentu saja, dia berada di pihak Sean, dan apa yang dikatakannya memang benar juga. Para bos di ruangan itu mulai mengingat harga yang sangat rendah yang ditawarkan grup Acton. Setidaknya, kondisi yang ditawarkan oleh Sean jauh lebih baik dari apa yang ditawarkan grup Acton. Tuan Lin, saya setuju. Pria paruh baya berkacamata itu yang pertama menyuarakan pendapatnya. Yang lain ragu-ragu sejenak sebelum mereka juga mengungkapkan pendapat mereka. Dalam menghadapi situasi saat ini di kota Riverfall, mereka tidak punya pilihan lain. Menyetujui tawaran Sean adalah keputusan yang paling bijaksana. Sean sama sekali tidak terkejut pada sikap orang-orang ini, yang sesuai dengan harapannya. Selain itu hanya langkah pertama bagi grup Lane. Setelah langkah pertama berjalan lancar, mereka akan mengambil alih perusahaan lain dengan cara yang sama. Bab 772, Sumber Daya Keuangan. Tuan Lane, sejujurnya,
kami tahu betapa tulusnya Anda ketika Anda mengatakan itu kepada kami. Karena Anda sangat tulus, kami harus berterima kasih dengan selayaknya. Saya bersedia memberikan sahamnya. Setelah mengatakan itu, pria paruh baya berkacamata itu memanggil asistennya dan ingin melanjutkan prosedurnya. Scott dan yang lainnya mengangguk setuju. Sean memang menjelaskannya pada mereka dan tidak memaksa mereka melakukan apapun. Semuanya tergantung pada diri mereka sendiri untuk membuat keputusan. Secara keseluruhan, meskipun Sean berbisnis, dia masih berbelas kasihan kepada mereka. Karena mereka berada dalam situasi yang sulit saat itu adalah cara terbaik untuk membuat Sean menginvestasikan uangnya. Terima kasih atas kepercayaan kalian. Saya menghargai kebaikan kalian. Saya akan menginvestasikan 60% modal di perusahaan kalian, tetapi saya hanya akan mengambil 55% saham. Kalian bisa mengambil sisanya. Kata-kata Sean membuat semua orang tercengang. Tak satu pun dari mereka menyangka bahwa Sean akan begitu murah hati. Awalnya, mereka sudah sepakat untuk membiarkan Sean mengambil 60% saham. Selain itu, walaupun Sean benar-benar mengambil 60% saham, itu adalah masalah kesepakatan bersama. Namun sekarang, Sean sangat membantu mereka, yang menggerakkan semua orang. Tuan Lane, Anda teman saya seumur hidup. Tuan Lane, jika Anda tidak keberatan, saya akan mematuhi setiap perintah Anda apapun yang terjadi. Semua orang mulai berbicara untuk mengekspresikan diri. Dengan senyum di sudut mulutnya, Sean mengangguk kecil. Jauh di lubuk hatinya, ada sebersit kenakalan di hatinya. Aku akan menjadi ketua perusahaan dan bos tertinggi mereka setelah aku memegang saham absolut dari perusahaan-perusahaan ini. Jika mereka tidak mendengarkan aku, siapa lagi yang akan mereka dengarkan? Pikirnya. Omong-omong, Tuan Lane, jika Anda secara bersamaan menginvestasikan uang di perusahaan kami, uang Anda. Ya, kami tidak meragukan kekayaan Anda, tetapi semua orang terdiam selama beberapa detik sebelum mereka dengan hati-hati mengangkat topik itu lagi. Meskipun mereka mengatakan mereka tidak meragukannya, pada kenyataannya, mereka sangat ragu di dalam hati. Bahkan jika perusahaan Lemont Medicine ingin membantu, yang terbaik yang bisa mereka lakukan adalah membantu dua perusahaan menyelesaikan krisis mereka. Saat itu, ada sekitar 6 atau 7 CEO di ruangan itu. Mungkinkah dia benar-benar memiliki begitu banyak uang? Mereka bertanya-tanya. Jika tidak ada masalah, kita bisa menandatangani kontraknya sekarang dan modal akan diberlakukan secepatnya. Begitu Sean mengatakan itu, Theo mengeluarkan ponselnya dan membuat pengaturan. Melihat Sean begitu tegas, semua orang awalnya tercengang, lalu mereka menggosok tangan dengan penuh semangat. Sean mengulurkan tangannya untuk mengetuk meja dan mengingatkan mereka. Namun, ada satu hal yang harus saya ingatkan kepada kalian. Syarat yang saya sebutkan sebelumnya hanya untuk kalian. Saya bisa membantu perusahaan lain juga, tetapi saya harus mendapatkan 60% saham. Ya, Tuan Lane. Jangan khawatir. Semua orang tercengang pada awalnya. Lalu mereka mengangguk dengan cepat. Mereka sudah lama berada di distrik bisnis, jadi mereka mengetahuinya dengan baik. Tuan Lane, maksud Anda kami juga bisa meminta perusahaan lain untuk bekerja sama dengan Anda dengan cara ini? Pria paruh baya berkacamata itu paham apa yang dimaksudkan Sean. Yang lain juga menyadarinya pada akhirnya. Scott kaget dan teringat apa yang dikatakan Ethan di masa lalu. Saat itu, Ethan curiga alasan Sean terlibat kali ini adalah karena Sean ingin mengendalikan lebih dari setengah distrik bisnis kota Riverfall. Dari kelihatannya, sepertinya ambisi Sean sedikit demi sedikit terungkap. Sean melihat kerumunan dan berkata, "Saya tidak kekurangan uang, tetapi saya juga tidak beramal. Jika mereka ingin saya membantu, saya bisa membantu mereka dengan imbalan saham mereka."
Semua mengerti, lalu mengangguk serius. Theo melihat pemandangan di hadapannya dan sangat mengagumi Sean. Awalnya, Charlotte bertanya-tanya bagaimana mereka bisa bertemu dengan bos perusahaan-perusahaan itu agar tidak tampak mendadak. Namun, Sean telah menyelesaikan masalah itu. Siapapun pasti akan mengaguminya. Tak lama kemudian, karyawan para bos itu tiba di kafe dengan membawa dokumen. Pada saat yang sama, Charlotte membawa beberapa karyawan grup lain bersamanya untuk menjalani formalitas. Sean tidak membuang waktunya di sana. Sebaliknya, dia meminta Charlotte untuk segera mencari tahu berapa banyak uang yang akan dikeluarkan untuk berinvestasi di setiap perusahaan dengan saham 60%. Kemudian, dia meminta nomor rekening perusahaan mereka dan mentransfer modal kepada mereka di tempat melalui rekening perusahaan mereka. Bip. Bip. Nada pemberitahuan transfer berdering lagi, dan semua orang tercengang. Melihat Sean sangat kaya, semua orang semakin mengaguminya. Seperti itulah orang yang stabil secara finansial. Setelah itu, tidak akan pernah ada lagi yang meragukan apakah Sean bisa menghasilkan begitu banyak uang.